Cinta tak mungkin berhenti secepat saat Dengan gerakan yang sangat pelan, Mas Naka menutup pintu ruang rawat Lengkara. Tak ingin menimbulkan suara sedikit pun. Kakinya berjalan pelan menuju ke arah tempat di mana gadis itu berbaring. berarti cinta tak mudah Ngapain? berhenti. Suara Lengkara menginterupsi langkah Mas Naka. Kaki laki-laki itu berhenti melangkah. Boba dalam genggamannya semakin ia genggam erat. Lengkara bangkit duduk di atas kasurnya. Ngapain lo kesini? Teriak Lengkara. Ia bisa mengetahui keberadaan Mas Naka hanya dengan indera penciumannya. Mau hancurin gue lagi? Pertanyaan yang keluar dari mulut Lengkara membuat Mas Naka seketika terdiam. Laki-laki itu terdiam di tempatnya. Ia tidak berani melangkah lebih jauh mendekat ke arah Lengkara. Aku bawa boneka buat kamu. Lengkara terdiam sejenak sebelum akhirnya mendengus geli. Boneka? Mas Naka kembali melangkahkan kakinya mendekat ke arah Lengkara. Dengan hati-hati, ia menaruh boneka itu di bangkuan Lengkara. Boneka apa? Lo datang ke sini mau ngehina gue? Tanya Lengkara dengan nada dingin. Mas Naka menggelengkan kepalanya cepat. Gak, Kar. Lengkara lantas langsung melempar boneka itu ke lantai. Gue gak tahu ini boneka apa. Gue buta, Kak. Mata Mas Naka seketika memanas. Kara, panggil laki-laki itu. Namun Lengkara mengangkat satu tangannya menyuruh Mas Naka untuk diam. Gue udah hancur sehancur-hancurnya. Jadi apa lagi yang mau lo hancurin, Kak? Mas Naka mengepalkan tangannya kuat di kedua sisi tubuhnya. Maaf, Kar. Lengkara tertawa pelan di antara air matanya yang mulai kembali mengalir. Maaf? Lo minta maaf, Kak? Terus kalau lo udah minta maaf sekarang, apa mata gue bisa ngeliat lagi? Gue bisa jalan lagi? Lengkara mengambil apapun yang bisa ia gapai lalu menghempaskannya ke lantai. Enggak, Naka. Gue seumur hidup bakalan cacat. Dan lo penyebab semua ini terjadi. Gara-gara lo gue buta. Gara-gara lo gue lumpuh. Mas Naka meraih tangan Lengkara. Maaf, Kar. Lengkara menepis kasar tangan Mas Naka. Jangan pernah bahagia, karena lo gak pantas buat itu. Ucapan Lengkara seketika membuat Mas Naka terdiam.
Ruangan itu kembali hening. Hanya suara isak tangis Lengkara yang terdengar memenuhi ruangan itu. Mas Naka berjalan mendekat ke arah Lengkara, mempertipis jarak di antara keduanya. Tangan laki-laki itu terulur meraih dagu Lengkara. Sekarang aku akan selalu ada buat kamu, Kar. Bullshit! Teriak Lengkara. Ia kembali menepis tangan Mas Naka dari dagunya. Lo juga dulu bilang gitu ke gue. Tapi buktinya lo kemana, ha? Tanya gadis itu meluapkan semua emosinya. Naka yang katanya akan selalu ada buat gue. Ada di mana waktu gue ada di titik terendah. Lo ada di mana waktu gue diinjak-injak sama teman-teman sekelas dulu. Kara, lo ada di mana waktu gue dimandiin air kolam? Lo ada di mana waktu mulut gue dicicelin sampah? Lo ada di mana waktu gue hampir ditelanjangin? Lo di mana, Kak? Tandas Lengkara. Gadis itu menggelengkan kepalanya keras, membuat seluruh air mata yang tertampung di kolam matanya berjatuhan. Kar, lo pergi ninggalin gue. Kar, lo ngilang gitu aja dari pandangan gue. Kara, apa? Gadis itu terisak hebat. Tanpa pikir panjang, Mas Naka memeluk tubuh gadis itu. Tak membiarkan gadis itu terlepas dari pelukannya walau gadis itu memberontak hebat. Kara, panggilnya lirih. Ia juga lelah dengan semua ini. Ia juga butuh tempat bersandar. Kara, panggilnya lagi. Hingga Lengkara berhenti memberontak dalam pelukannya. Lengkara terdiam begitu mendengar isak tangis Mas Naka yang tengah memeluknya. Tangisan yang benar-benar menyayat hati. Seolah sedang mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini ditahan di dalam sana. Sayang. Tangan Mas Naka perlahan menuntun kepala Lengkara agar bersandar di dada miliknya. Aku sesayang itu sama kamu. Dari dalam sana, Lengkara bisa mendengar detak jantung laki-laki itu. Hening kembali menyapa keduanya. Kamu bisa dengar detak jantung yang semakin melemah ini. Lengkara dapat merasakan deru nafas Mas Naka yang semakin kesini terasa semakin berat. Jantung aku rusak, Kar. Tak mudah berganti jadi benci.